alam semesta makhluk di dalamnya mati, hari kiamat ditambahi dengan Lah direkam, perintah dari Lah Bu, direkam Nilas Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak ibu semuanya untuk pagi hari ini? Ada sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat? Ada semangat untuk kita semua? Semangat Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mengikuti pelajaran untuk hari ini semuanya semangat, tidak ada kendala apapun yang menghalangi kita untuk dapat melanjutkan pelajaran kita hari ini. Untuk hari ini kepada anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama membaca basmalah dan juga pelajaran ini supaya dapat berkahnya, baca doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? di televisi saja. Ya, saya pimpin Bu. Ya, boleh. Ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Tapi kayaknya anak-anak ibu kurang semangat dalam berdoa ini. Kenapa ya? Kayaknya tadi anak ibu Weli juga kayak gitu. Kayaknya tidak semangat. Ada apa? Ini baru pagi kok. Kurang Semangat sehat Bu. biar pelajaran nanti kita mendapatkan ilmu yang berkah. Ya, Amin. saya kurang sehat Bu. Sebelum juga kita memulainya, mari kita sama-sama membaca ayat-ayat pendek supaya lebih mahir dan supaya lebih semangat dalam belajarnya. Kita mulai untuk membacakan 3 buah ayat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oh, sambung, ulangi lagi dengan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Janjinya tadi ada 3, berarti tinggal 1 lagi yaitu surah Al-Falaq. Coba sama-sama yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin
إذا وقب ومن ومن شر شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد Azim. Alhamdulillah, makin semangat. Kalau kita seperti ini belajar, mudah-mudahan nanti anak-anak ibu semuanya jadi orang-orang yang berguna, orang yang pintar, dan orang yang berbakti kepada negara. Nah, Amin. kemudian Amin ya robbal alamin. anak-anak ibu semua bagaimana? Ada hadir ini semua atau ada yang tidak hadir? Ya. Hadir semua, hadir Bu. Hadir semuanya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan ada nanti yang tidak hadir dalam belajar supaya nanti pelajarannya tidak tertinggal. Kemudian ini yang Bu. piket kayaknya masih kurang tertib ini barisannya di kelasnya, bangkunya juga kurang rapi. Kenapa yang piket? Kenapa tidak diuruskan piketnya? Kan sudah dibagi piket kita. Nah, untuk hari ini Bu nasihati, Bu ingatkan lagi supaya untuk nanti minggu-minggu yang akan datang atau hari yang akan datang jangan seperti ini lagi ya. Ya Ya Bu. Tapi dalam belajar kalau ada keindahan ilmu itu akan cepat kita dapatkan dan ilmu itu yang bersih. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini ada sampah yang berserak, ada di sana terkumpul beberapa kursi yang tidak dipakai, itu pandangan mata juga tidak enak. Jadi untuk besok, tolong anak-anak ibu yang piket tanggung jawab ya. Ini semuanya diperbaiki. Iya Bu. Dan ketua kelasnya tolong nanti disiapkan mana-mana yang akan kita wajib kita perbaiki. Itu semuanya tanggung jawab ketua kelas. Baik Bu. Nah, sekarang untuk hari ini masuk kita kepada pembelajaran yang baru. Minggu yang lewat kita belajar tentang Nabi dan Rasul. Dan sekarang masuk kepada pembelajaran yang baru dengan judul yaitu di dalam Al-Quran hadis yang di kelas 5 ini yaitu Surah Al-Ma'un. Apa judulnya anak ibu? Surah Al-Ma'un. Ya, Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. Nah, sekarang sudah tahukah kalian apa yang dimaksud dengan surah Al-Ma'un ini? Belum Bu. Siapa yang tahu anak ibu? Siapa yang tahu dengan surah Al-Ma'un? Bu. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna Bu. Iya Bu. Bagus sekali anak ibu Resmita, pintar. Makasih Bu. Nah, kalau seperti ini nanti banyak yang juara ini kayaknya. Bagus. Kemudian dalam pembelajaran kita untuk hari ini, nanti anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, dalam kelompok nanti ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu dan ibu yakin tugas yang ibu berikan nanti pasti dapat dan anak-anak ibu sudah menguasai tentang pelajaran ini. Karena di lokal ini ibu sudah mengetahui bagaimana kecerdasan anak-anak ibu dalam menanggapi pelajaran. Nah, sekarang ini dia materi pelajaran kalian untuk hari ini.
Nah, yaitu di sini sudah bisa anak-anak Ibu lihat, Sudah, Bu. yaitu tujuan pembelajaran. Dengarkan Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Ada 3. Yang pertama, mampu membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu mengartikan surah Al-Ma'un dengan baik. Dan yang ketiga, mampu memahami isi kandungan surah Al-Ma'un dengan benar. Nah, coba anak-anak Ibu, sekarang tujuan pembelajaran itu sudah sama-sama ada di depan kita masing-masing. Di antara yang 3 ini, mana kira-kira di sini anak-anak Ibu yang tidak paham dengan surah ini? Karena tadi anak Ibu Resmita sudah menjawab itu apa itu surah Al-Maun katanya. Apa tadi? Surah Al-Maun itu Barang-barang yang Barang berguna, Bu. bagus sekali, yaitu barang-barang yang Berguna. Nah, maknanya ya berarti anak Ibu sudah mampu mengartikan ataupun sudah paham dengan yang disebut dengan surah Al-Maun. Kemudian mengartikannya juga. Nah, seterusnya di sini ada surah Al-Maun. Nah, anak-anak Ibu semuanya, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Maun bisa, nak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sama-sama kita baca karena kata Nabi, siapa yang sering membaca surah-surah pendek ataupun baik ya yang dihafal ataupun tidak, maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, sekarang kita juga berharap pahala dan rahmat darinya. Mari kita sama-sama membaca. Siapa nanti yang nggak ikut berarti tidak dapat pahala. Pahala. Mari sama-sama kita dengan membaca bismillah, membaca surah Al-Maun dengan baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi Wala miskin Fawailul lil musallin. alladzina hum an Salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'un. Sadaqallahul azim. Bagus, inilah artinya anak-anak Ibu semuanya semangat. Nah, untuk ikan nanti surah Al-Maun, kita ada di sini beberapa mufrodat. Apa itu mufrodat itu, nak? arti perkata, potongan ayat. Ya. Arti perkata. Nanti mufrodat ini boleh anak-anak Ibu catat sendiri, baru nanti lihat di sini bagaimana kita mengartikan surah Al-Maun. Kemudian di sini sudah dituliskan tadi terjemahan surah Al-Maun. Itu ada tadi mulai dari ayat pertama. Oh, tadi Ibu lupa. Al-Maun itu berapa ayat itu tadi, nak? Allah lupa ya. Itu ada 7 ayat, Bu. 7 ayat, Bu. di ayat yang pertama sampai ke-7. Di sini sudah dipaparkan dan sudah dituliskan apa artinya. Jadi tugas anak Ibu nanti hanya lagi menghafal surah Al-Maun beserta dengan Artinya. Kemudian
Untuk selanjutnya, kandungan yang ada di dalam surah Al-Ma'un. Ini anak-anak ibu. Coba siapa yang bisa membacakannya? Coba dulu. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Boleh, boleh. Nah, silakan. Oh, anak ibu Weli. Yang pertama, apa itu? Yang pertama, surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat, Bu. Bagus. Yang kedua, siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya bisa, Bu. Boleh, boleh. Silakan. Surat Al-Ma'un berada pada urutan yang ke-107 dalam Al-Quran, Bu. Bagus. Yang ketiga. Saya, Bu. Nah, silakan anak ibu Abdaliza, silakan. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat yang terakhir. Bagus. Yang keempat ini yang lebih panjang ini siapa yang bisa? Coba. Siapa yang bisa yang Saya, Bu. boleh. Saya bisa, Bu. Ya, silakan anak ibu Nurlaini dulu. Dia lancar Nomor M. membaca. Kasih, Bu. Nah, ini yang nomor 4. Surah Al-Ma'un diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik yang suka memamerkan sholat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara ria. Mereka juga enggan memberikan pinjaman kepada kaum muslimin, Bu. Iya, bagus. Nah, dari kandungan Bagus. surah ini, di sini sudah jelas bagi kita bahwa surah Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. ayat. Dan yang kedua, surah Al-Ma'un itu diturunkan urutan surahnya yang ke-107. 107. Jangan lupa nak ya, itu biasanya keluar itu dalam ujian. Nanti Ya, Bu. Ya, Bu. nanti kalau dalam ujian ingat-ingat aja pelajaran kita yang ini, insya Allah bisa. Kemudian yang ketiga, Al-Ma'un diambil dari ayat yang Terakhir. Nah, yang keempat, yang terakhir ini. Di sini banyak pelajaran yang diberikan kepada kita, yaitu yang pertama, surah Al-Ma'un diturunkan berkenaan dengan orang-orang mukmin yang suka memamerkan sholat mereka di hadapan orang-orang apa tadi? Di hadapan orang-orang mukmin. Secara Dengan arti kata mereka itu bersifat Ria. Ria. kemudian mereka itu juga enggan memberikan pinjaman kepada kaum Muslimin. Pak, kenapa? Siapa yang bisa? Apa, Bu? Yang bisa apa, Bu? Yang kenapa mereka itu nggak mau meminjamkan kepada orang muslimin itu apa masalahnya? Coba. Karena dia Mereka kan enggan mengeluarkan, Bu. mereka itu Karena- kan Karena membantu enggan orang-orang. mengeluarkan, takut miskin, Bu. Nah, sifat ria ini tidak bisa kita apakan? Sifat ria ini tidak bisa kita Contoh, apa Bu. namanya? Dicontohkan. Kita Kita contoh, contohkan, Bu. Bu. Tidak bisa. Kenapa? Karena sifat ria ini adalah sifat yang Tercela, Bu. Cepat. Pamer, Bu. Kemudian selanjutnya kandungan surah Al-Ma'un. Kandungan surah Al-Ma'un ini di sini ada yang pertama, surah Al-Ma'un menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang menciptakan Agama, Bu. Nah, yaitu siapa yang bisa membacanya ke bawahnya? Saya, Bu. Saya bisa, Bu. Oh, ya. Ya, saya juga bisa, Bu. Saya belum lagi tadi, Bu. Pernah ya, silakan anak Ibu Maisaro. Ya, betul. Anak Ibu Maisaro.
Iya Bu, kandungan surah Al-Maun itu yang pertama tuh Bu, surah Al-Maun itu menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama Bu. Yang pertama itu Bu, suka menghardik anak yatim. Iya. Kalau kedua, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian yang Iya. ketiga Bu, melakukan sholat itu dengan lalai. Keempat Iya. Bu, orang yang sholat tetapi ria Bu. Kemudian Bu, Ya. ria itu adalah berbuat karena ingin dipuji orang lain Bu. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi itu, kalau sifat ria itu tidak bisa kita contohkan dalam Oh, kehidupan Sifat sehari-hari. ria itu Bu, sehari-hari, sifat Bu. yang tercela Bu. Ya, sifat ria itu sifat yang tercela ya, bagus. Anak Tercela. nggak apa-apa. Nah, ya, yang anak ibu yang laki-laki itu pintar sekali ya, baru ini menjawab mulai dari tadi. Ah, Ya, Bu. Ya Bu, kami lagi coba nah, menjelaskan kandungan Al-Maun ya Bu. iya bagus. Nah, sekarang sebagaimana yang ibu bilang tadi, ini ada kelompok yang akan dibagi yaitu dalam 3 kelompok. Silakan anak-anak ibu duduk dalam berkelompok. Ya Bu. Nah, kelompok yang pertama. Ya Bu. Kelompok apa kita bikin namanya, Nak? Nama sahabat juga Bu, Abu Bakar, Abu Bakar, boleh. Kelompok yang kedua. Utsman. Zainab Bu. Umar bin Khattab, Bu. Apa kelompok kedua, Nak? Zainab Bu. Nah, Zainab. Ya Bu. Boleh. Yang ketiga. Umar bin Khattab Bu. Umar bin Khattab. Boleh. Nah, sekarang pembagian tugasnya. Untuk tugas kita di sini walaupun 3 kelompok, tetapi ada tugas ini untuk tugas di rumah nak lagi ya. Nggak Ya usah, Ya Bu. Ya Bu. Bu. nggak usah kita kerjakan di sekolah, tapi tugasnya walaupun kita 3 kelompok, tugasnya sama. Tapi nanti penilaiannya yang berbeda. Berbeda, Bu. Ya Bu. Tugas kita yang pertama di sini ada 3 soal. Yang pertama, tuliskan ini masing-masing kelompok nanti. Tulislah dalam bahasa Arab bunyi surah Al-Maun. Al-Maun. Al-Maun yang yang mana keempat itu? nih Bu. Ayat keem. Ayat Iya, keempat. bagus. Yang keempat. Kemudian yang kedua, tulislah terjemah surah Al-Maun. Itu kalau terjemahannya semuanya, Nak ya. Ya Bu. Ya, Bu. Nah, yang ketiga, jelaskan isi kandungan surah Al-Maun. Dan yang Semuanya, terakhir, Bu. iya, kandungannya ada tadi sudah ada di dalam pelajaran kita. Ya Nah, Bu. yang keempat, sebutkan ciri-ciri orang-orang yang mendustakan Agama. Agama. Oke Bu. Mana anak-anak ibu semuanya sudah paham dengan soal kita ini? Sudah Bu. Ya, Bu. Bu. Kira-kira dalam Ibu tanya Bu, yang nomor Boleh. 5, Ibu, yang nomor 4 tuh berapa buah kita buat Bu? bagaimana, Nak? Yang nomor 4, ciri-ciri orang mendustakan agama tuh berapa buah kita buat Bu? Boleh dibuat 3 atau 4 buah, Nak ya. Oke Nah, Bu. boleh 3, boleh 4. Ya Supaya Ya Bu. ilmu yang kita dapat. Nah, ini tugas ini dibuat di rumah. Di rumah. Ah, Kapan Kalau dikumpulkan, Bu? Ya, minggu depan kita kumpul kembali. Dalam kelompok ini nanti siapa yang tidak membuat nanti tugasnya tentu tidak ada nih. Nilainya. hai. Terus, nah, minggu depan Iya, ini nanti minggu depan kita presentasikannya. Ya, Bu. Ya Bu. Dalam kelompok nanti
siapa nanti yang tidak ikut dalam melaksanakan membuat tugas, maka nilainya tidak akan Ibu kasih. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sampai di sini kira-kira anak Ibu ada yang mau bertanya? Ibu, Dah. surat Al-Maun tuh di mana turunnya, Bu? Oh, bagus. Surah Al-Maun itu diturunkan di kota. Siapa yang tahu? Coba. Saya, Siapa yang Bu. tahu? Ya, Bu. Saya Bu. Ya, Roslita siap di mana turunnya? Oh, di kota Mekah, Bu. Oh, di kota Mekah. Ya, Oh, ya, anak Ibu Dinia sudah tahu? sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah dengar dari kawan tadi, Bu. Ya, nah untuk lebih dipahami nanti, setiap surah yang panjang itu turun di kota Madinah. Medina. Madinah. Madinah Bu. di Madinah, ya boleh. Kemudian ayat-ayat yang panjang diturunkan di kota Madinah. Madinah. Madinah, Bu. Yang pendek-pendek di kota Mekah. Kalau yang pendek-pendeknya di Mekah, Bu. Yang itu panjang-panjang ayatnya banyak, panjang-panjang lagi, itu di Madinah. Kalau ayatnya pendek-pendek, sedikit lagi ayatnya, itu di Mekah, Bu. dan Madaniyah. Berarti ini tandanya kita berbagi dalam ilmu. Ilmu. Nah, anak-anak Ibu masih ada kira-kira yang kurang paham? Sudah paham Bu. Sudah paham, Bu. Ya paham, Bu. Dan karena pelajaran kita mulai dari tadi sudah banyak yang kita pelajari, sekarang kesimpulan dari pelajaran kita dapat kita simpulkan bahwa coba siapa anak Ibu yang bisa? Yang anak Ibu yang anak Ibu Jamiatul dulu dari tadi jadi, belum Bu. pernah. Nah, ya boleh. Oke, Bu. Apa kesimpulannya? Nah, baiklah, Bu. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu surat Al-Maun diturunkan di kota Mekah, disebut juga surat Makkiyah. Surat Al-Maun di dalam urutan Al-Quran surat E107. Kemudian surat Al-Maun ayat kedua menerangkan menghardik anak yatim. Berarti apabila orang-orang yang merdik anak yatim, lalai pada anak yatim, lengah pada anak yatim, berarti mereka lah orang-orang yang merdik anak yatim. Orang yang merdik anak yatim termasuklah orang-orang yang mendustakan agama, kata Allah di dalam surat Al-Maun. Kemudian ayat yang kedua Allah jelaskan yaitu tidak mau memberi makan orang miskin. Berarti orang yang lengah, orang yang tidak peduli kepada fakir miskin itu juga tergolong kepada orang-orang yang mendustakan agama. Berarti orang yang dusta termasuk orang munafik. Orang yang lalai kepada anak yatim, orang yang lengah kepada fakir miskin termasuklah orang munafik. Ini di dalam surat Al-Maun ayat ketiga. Kemudian ayat keempat Allah jelaskan kepada kita juga orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Allah telah memanggilkan hayya 'alal sholah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Berarti Allah memanggilkan kita untuk membuat kemenangan. Sementara mereka melalaikan panggilan Allah, inilah tanda-tanda orang yang mendustakan agama di dalam surat Al-Maun. Ini yang ketiga, Pak Bu. Yang keempat yaitu orang-orang yang berbuat ria. Dia berimpak banyak, dia ingin dipuji orang bahwa si A sekian juta berimpak dalam masjid. Dia membantu fakir miskin, dia ingin dipuji. Berarti orang-orang yang ingin dipuji dia berbuat membantu fakir miskin, menolong anak yatim. Dia ingin dipuji oleh manusia, orang-orang banyak, itu dilarang oleh agama Islam termasuk orang-orang mendustakan agama. Yang kelimanya, Bu, yaitu orang-orang yang enggan membantu barang-barang yang berguna. Berarti orang yang pelit, orang yang kijit, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya, rezekinya, termasuklah orang-orang yang mendustakan agama.
Berarti orang yang mendustakan agama termasuk orang munafik. Orang munafik tempat kembalinya oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di dalam neraka jahanam. Sekian Bu dari kami. Ya, pintar anak ibu Jamiatul ini luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk anak ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ini kepada semua anak-anak ibu mendapatkan ilmu yang Bermanfaat. semoga di hari yang akan datang semakin apa? Semakin baik Bu. Semakin Baik. bagus. Semakin Semakin mendapat nikmat dari Allah. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang karena pelajaran kita sudah selesai, tadi kita awali dengan membaca basmalah. Tentu sekarang kita akhiri dengan membaca Hamdalah Bu. Hamdalah. Alamin. Insya Allah pelajaran kita ulangi kembali minggu depan. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semuanya tolong jaga kesehatan supaya tetap bisa mengikuti Pelajaran. Iya, Bu. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sini. Kita stop dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Ya. Baik anak ibu, nampaknya anak ibu pagi ini sangat semangat sekali ya. Nah, namun sebelum kita belajar, coba kita berdoa terlebih dahulu. Ya, anak ibu Jamiatul, tolong dipimpin doanya nak. Jadi Bu. Siap, gerak. Belum belajar, mari kita baca doa belajar. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilman warzuqni. Amin. Dan ketika kita berdoa sebelum belajar, Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru kita, sehingga kita menjadi paham. Ya, baik anak ibu, lihat lokal kita sudah bersih ya, sudah rapi. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah piket, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang piket di hari yang lain juga seperti ini ya. Baik anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang ini. Ya, ibu bagikan dulu ya. Nah, apa judulnya nak? Nampak di layar ibu nak? Nampak di layarnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum keluar, Bu. Belum keluar? Belum. Nah, Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Di pelajaran kita hari ini tentang apa? Coba baca. Ketika kehidupan telah berhenti. Ketika kehidupan telah berhenti. Kira-kira kalau kita baca judulnya ini apa yang teringat oleh anak ibu? Maut, Bu. Kita meninggal dunia, Bu. Maut, iya bagus. Maut. Apalagi yang teringat oleh kita? bencana, Bu. hari kiamat, Bu. Bencana. Apa? Iya, betul. Hari Hari Kiamat. kiamat, Bu. Kalau dilihat ya dari gambar ini ada orang meninggal, ada gunung meletus. Ini apa, Nah Ibu? Banjir, Kebanjiran, Bu. Bu. Di bawahnya apa? Itu gerhana, Bu. Gerhana matahari. Gerhana. Gerhana matahari, Bu. Ya. Gerhana bulan.
Gerhana bulan ya, betul. Nah, Iya. jadi hari ini anak ibu kita akan belajar tentang ini, tentang hari kiamat. Nah, coba Hari anak ibu siapa kiamat. yang sudah tahu apa itu hari kiamat? Ada yang tahu? Saya, Bu. Coba Bu. Jamiatul, apa arti kiamat Ya. itu? Hari kiamat itu adalah hancurnya alam ini. Ah, Semuanya dihancurkan, dikembalikan kepada Allah. Semua makhluk hidup dimatikan, kecuali iya, Allah. bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Jamiatul ya. Nah, Ya, siapa Bu. lagi yang bisa bantu jawab? Bu. Bu. Rosmita, ya. Hari berakhirnya kehidupan di dunia ini, Bu. Iya, bagus. Nah, anak ibu tahu enggak? Hari kiamat ini termasuk rukun apa? Rukun iman, Bu. Rukun iman, Bu. Ya, coba Nur Laili. Rukun iman yang keberapa, nak? Rukun iman yang kelima, Bu. Iya, betul sekali. Jadi hari kiamat ini termasuk rukun iman yang yang Kelima. kelima. Ya, hari ini kita akan belajar ini ya. Coba kita lihat apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba Sarmaweli baca yang pertama, nak. Apa tujuan yang pertama? Baik, Bu. Yang pertama, mampu mengidentifikasi makna iman kepada hari akhir, Bu. Ya, bagus. Yang kedua, coba Maisaro. Maisaro kemana? Permisi dia. Permisi Bu. ke WC, Bu. Pipis, Bu. Oh ya, Rosmita saja. Coba Rosmita. Menjelaskan macam-macam hari akhir. Ya, nomor tiganya apa, nak? Lanjut. Memahami tanda-tanda terjadinya hari akhir. Ya, siapa lagi yang terakhir? Mengetahui hikmah beriman kepada hari akhir. Iya, jadi ini tujuan pelajaran kita hari ini, anak ibu ya. Ada empat. Nah, Empat. dalam pelajaran hari ini, ibu menggunakan metode PBL ya, Problem Basic Learning. Nah, jadi nanti anak ibu kita pakai metode namanya make a match. Nah, nanti ibu jelaskan ya apa itu metode make and match. Nah, kita lihat yang pertama pengertian hari akhir. Ya, jadi hari akhir itu adalah betul tadi yang disampaikan oleh anak ibu ya, bahwasanya hari akhir itu adalah hari berakhirnya kehidupan manusia Dunia. di dunia. Nah, ibu punya video ya, coba kita lihat. Ini gambaran tentang hari kiamat. Nah, ini ya, sebentar ya. Terlihat anak ibu? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Lihat ya. Nah, inilah kira-kira nanti ya gambaran hari kiamat itu seperti ini. Apa itu, Bu? Banjir, Bu? Tsunami? Banjir, ada tsunami, itu angin topan, Ih, serem, Jadi Bu. dunia kita hancur ya, Bu? hancur lebur semuanya, nak. Coba kita Takut, lihat Bu. ya, kita skip ya. Ada pesawat Ah. juga, Bu. Ih, takut kita ya, Bu. Mm-mm. Kebakaran. Gunung meletus. Ya, jadi itu tadi gambaran hari Ya. Kiamat. kiamat ya, nak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Bu. Bagaimana perasaan anak ibu melihat video tadi? Ngeri, Bu. Takut. Takut, Bu. Takut? Iya, Takut. sama ya. Kita takut. Takut. Nah, itu baru gambaran anak ibu ya, belum terjadi yang sebenarnya. Kalau yang terjadi sebenarnya nanti lebih dahsyat dari itu. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah. Ayo, siapa yang tahu? Bu. Surah apa? Mulakiyah. Zalzalah, Surah Bu. Al-Waqiah, Surah Bu. Al-Qiyamah ada juga Al-Qur'an, Bu. surah Al-Qiyamah. Bu. Azalzalah juga, Bu. Al-Kiamat. Al-Zalzalah Al-Qur'an juga. juga, Bu. Cuma di Al-Qur'an sini juga ibu ada, Bu. akan lihatkan surah
eh Bentar ya, kita lihat dulu. Za zulzilatil ardu zilzalaha. Ini dia. Nah, kelihatan anak Ibu? Kelihatan, Nah, ini Bu. dia. Surah apa ini? Al-Qari'ah. Qari'ah. Siapa salah satu dari anak Ibu yang bisa membacakan surah Al-Qari'ah? Saya Bu. Saya, Bu. Ayo coba Ibu, coba Susi ya. Nah, coba Susi baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi di sini anak Ibu digambarkan ya. Aduh, mana ini hilang ini Las? Apa tadi? Mana dia? Mana dia? Hilang dia. Aduh. Ya, jadi dalam surah Al-Qari'ah tadi dijelaskan bahwasanya manusia tuh nanti seperti apa? Laron yang berterbangan. Iya, laron yang berterbangan. Nah, bayangkan anak Ibu, kita sebagai manusia saja akan seperti laron. Gunung-gunung seperti apa? Kapas Bulu-bulu yang yang berhamburan. berterbangan. Seperti Kapas yang kapas yang berterbangan, Bu. berhamburan. Ya, Ya. jadi anak Ibu tadi sudah melihat videonya, membaca ayat ini kita merasa takut. Jadi anak Ibu jangan takut ya. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Apa, Bu? hari kiamat itu nanti adalah hari kehidupan kita yang kekal. Kalau di dunia ini hanya sementara, nak. Di sanalah nanti kita akan dibalas setiap amal kebaikan kita. Jadi anak Ibu dalam hidup di dunia sekarang kita harus banyak-banyak berbuat amal baik, amal buruk. Amal apa nak? Amal soleh, Bu. Soleh, amal baik Ibadah, ya. Bu. Nah, oke, kita lihat lagi yang ini. Nah, tahukah anak Ibu bahwasanya hari kiamat itu terbagi menjadi berapa? Coba lihat. Dua, Bu. Bagi Dua, dua, Bu. satu kiamat Sugra. dua kiamat Kiamat kubra. kubra. Nah, Ibu, kalau kiamat subra itu ini ya seperti kematian yang dialami oleh seseorang. Pernah melihat orang meninggal, anak Ibu? Pernah, Bu. Nah, Bu. Nah, itu Ya, Bu, merupakan kemarin ada kiamatnya. di tempat saya meninggal kemarin, Bu. Iya. Nah, itu dia sudah menemui Bu, namanya kemarin kiamat kecil keluarga ya. yang meninggal, Bu. Ah iya, betul. Itu juga termasuk kiamat Kecil. subra, kiamat kecil atau seperti bencana alam juga bisa ya yang mengakibatkan adanya sekelompok orang yang meninggal yang terkena bencana misalnya. Sana. Lihat lagi kiamat kubra. Kiamat kubra inilah yang kiamat yang paling besar. Kiamat yang sebenar-benar kiamat inilah. Nah ya, Ya. jadi udah datang kiamat ini nak? Belum, Bu. Ya, ada yang tahu kapan datangnya? Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu. Ini rahasia dari Allah. Allah. Ada kita yang tahu kapan datangnya. Mungkin saja besok, mungkin saja nanti. Nah, itu semuanya rahasia Allah. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwasanya hari kiamat itu pasti Datang. datang. Ya, bagus ya. Mau anak Ibu beriman kepada hari kiamat? Mau, Mau, Bu. Bu. Mungkin anak Ibu hari kiamat itu pasti datang? Yakin, Bu. Yakin, Ya, Bu. ya, kita harus yakin. Nanti anak Ibu kiamat itu akan ada tanda-tandanya seperti turunnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, matahari terbit dari barat. Itu nanti akan terjadi pada hari kiamat yang sebenarnya ya, yang nanti akan ditandai dengan ditiupkannya trompet Trompet, Bu. sangkakala oleh Malaikat. siapa? Malaikat Israfil, Bu. Iya. Iya, malaikat Israfil. Nah, sekarang, setelah kita melalui nanti anak Ibu, kiamat kecil tadi, ini ada namanya, ini macam-macam hari kiamat ya. Ada alam barzah, ada yaumul ba'as. Nah, alam barzah tuh, apa tuh? Pernah dengar alam barzah? Pernah, Bu. Apa itu, nak? Bu.
Alam yang berada di Alam dalam kubur, Bu. kubur, Sudah iya. kematian, Bu. Nah, tuh Ya. besok kalau hari kiamat ya kita tuh dibangunkan. Kita masuk lagi yaumul yang kedua, namanya yaumul ba'as. Dibangkitkan kita dari kubur kita. Termasuk orang-orang yang dahulu, termasuk Nabi Adam. Adam. Itu Nabi juga Adam. akan dibangkitkan. Kemudian Semua yaumul apa makhluk. lagi? Yaumul mahsyar. Kita dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama di dunia. Di dunia, Bu. Ya. Dan ada ini yaumul hisab. Sudah dikumpulkan, Dihitung. kita akan dihitung ya, ditimbang dihitung semua amal amal. kita. Kalau timbang amal kebaikan kita banyak, kita masuk apa? Masuk Surga, neraka, Bu. Bu. Surga. Kalau banyak amal jahatnya atau dosanya masuk ke mana? Masuk Neraka, neraka, Bu. Bu. Nah, anak ibu mau yang mana ini? Masuk surga atau neraka? Surga, Bu. Surga, iya. Kalau Tergantung anak ibu amal mau masuk, kita, Bu. iya masuk surga banyak-banyak Beramal. beramal ya. Nah, rajin mengaji. Yang penting yang pertama tuh sholat. Karena nanti Ya, pada hari kiamat, sholat itulah yang akan pertama sekali akan dihisap atau dihitung amalnya ya. Baik Ya, anak Bu. ibu. Nah, sekarang ibu mau bagi kelompok ya. Ya, Bu. Nah, di sini nanti ini kata ibu tadi kita pakai metode make and match. Make and match itu apa, Bu? Make and match itu nanti anak ibu bekerja sama mencari pasangan soal. Nanti ibu kasih satu pegang soal, yang satu pegang jawaban. Nanti kita cari, kita pasangkan. Ya, ngerti maksudnya? Ngerti, Bu. Menjodohkan, Bu. Ya. Nah, ya. Bahasa kami itu, Bu, menjodohkan tuh, Bu. Nah, kelompok Nah, berarti, satu. Mbak, Ah, tunggu dulu, ibu bagi kelompok dulu. Kelompok satu, itu Maisaroh dan Leslaini nanti materinya kita baca Ya, buku, Bu. nanti kita cari materi ini. Makna iman kepada hari akhir. Buat nanti Ya, Bu. pertanyaan tentang ini ya. Kelompok Ya, dua, Bu. Atul Afdaliza dan Ernita. Baca bukunya nanti kemudian coba cari soal dan jawaban tentang macam-macam hari kiamat. Akhir. ya. Yang ketiga, Susilawati, Nurlaili, dan Masroh. Tugasnya materi tentang tanda-tanda hari akhir. Ya, Bu. Nah, yang keempat, Ya, Bu. Sarmadeli, Rosmita, dan Nurlaili. Itu hikmah beriman kepada hari akhir. Nanti anak ibu buka buku cetaknya, lihat ya. Cari masing-masing ini. Buat 5 pertanyaan, buat pula nanti 5 jawaban. Cara seperti ini. Nah, ini kan ada apa arti hari kiamat? Ini isinya ada di sebelah kanan yang warna kuning. Nah, nanti kita cocokkan. Jadinya seperti ini. Ngerti maksudnya? Ngerti, Bu. Ya, jadi nanti kita ada make and match. Kita buat kelompok satu tadi buat lingkaran, menghadap keluar. Kelompok 2 buat lingkaran di luar kelompok 1, tapi hadap ke dalam. Jadi mereka sekarang hadap-hadapan atau belakang-belakangan? Berhadapan, Bu. Hadapan. Hadap-hadapan ya. Nanti kita sambil berjalan. Nah, yang kelompok 1 bagikan materi tentang hari kiamat tadi. Kelompok 2 nanti ganti-gantian sambil kita baca sholawat. Anak ibu dapat bernyanyi sholawat badar? Sholat al-badru, Bu. Sholatullah itu aja ya. Dapat ya. Ayo 1, 2, 3. Sholatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah Habibillah wassalam Bismillah wa bil wa kulli mujahidin lillah bi badri ya Allah. Nah, sekarang coba anak ibu kelompoknya ada ibu bagi tadi. Coba silahkan duduk per kelompok dan kerjakan seperti yang ibu suruh tadi. Ngerti kan? Bu. Ya, ibu beri waktu 5 menit. Silahkan. Jadi tukar materinya. Kelompok 1 berikan materinya ke kelompok 2. Kelompok 2 ke kelompok 1. Kelompok 3 dan kelompok 4 saling tukar ya. Nah, nanti mereka mencocokkan.
ditempel nanti di apa, atau boleh juga ditulis di kertas juga boleh. Oke? Oke, Bu. Ya, Bu. Akan melihat ke belakang ya, akan Ibu berkeliling menunjukkan di mana nanti ada kekurangannya atau anak Ibu yang tidak paham. Oke, silakan kerjakan. Nah, baik. Sudah siap, Nak? Siap, Sudah, Bu. Bu. Siap. Ya, silakan kumpul ke depan ya, masing-masing perwakilannya kumpulkan ke depan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu lihat dulu ya. Nah, coba sekarang kelompok 1 tampilkan hasil diskusinya. Ya, coba Maisaroh atau Leslaini, tolong dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 kami tentang macam-macam hari akhir, Bu. Ya, itu Ya. materi kelompok 2 tadi kan, tapi kita ceng tadi kan. Nah, ya, oke, coba. Iya, Bu. Ya. Ayo, bacakan, Nak. Macam-macam hari akhir. Yang pertama, kiamat suka, Bu. Ya, Kiamat lanjut. kecil yaitu berakhirnya kehidupan seseorang. Contoh, meninggalnya seseorang, bencana alam. Kedua, Ya. kiamat kubra yaitu kiamat besar. Selanjutnya, alam semesta beserta isinya. Tidak ada makhluk yang tersisa, semua akan binasa. Iya, ya. Kiamat kubra nanti ditandai dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Kapan terjadinya tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan jawabannya. Nah, coba Nah, Ibu, ada yang dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada yang masih belum paham? Ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, kita langsung masuk ke sini ya, Nah Ibu ya. Kita uji materinya dulu melalui aplikasi Quizizz. Coba nanti anak Ibu siapa yang bisa buka dari HP-nya ya. Ini kirimkan linknya ya. Sebentar. Coba setelah ini bisa dibuka. Halo setelah ini. Coba dibuka, bisa enggak tampil? Ya, Bu. Bisa? Ada yang bisa dibuka? Ada, Bu. Ini bergabung dengan game. Ya. Ya, nanti tolong dikerjakan ya. Nanti akan Ibu lihat rekapnya berapa yang benarnya ya. Baik anak Ibu, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Ya. Jadi nanti tolong dikerjakan tugasnya ya. Iya, Bu. Nanti dia tuh online, nanti akan Ibu lihat hasilnya di rumah. Baik anak Ibu, terima kasih hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Mudah-mudahan anak Ibu bisa memahami, bisa mengerti dan dapat menjadi anak-anak yang soleh ya, karena semuanya anak Ibu pastinya akan mau masuk kemana tadi? Surga, Surga, Bu. tujuan kita surga ya. Jadi setelah belajar ini anak Ibu, mari kita bersikap mawas diri. Kita harus merasa selalu ada Allah yang mengawasi kita sehingga kita dapat berbuat baik selalu ya. Sholat 5 waktunya dan jangan lupa selalu belajar tentang agama, apalagi tentang membaca Al-Quran. Dan anak-anak Ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita semuanya nanti akan dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Baik anak Ibu, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.